kelas 11 IIS, kita lanjutkan kembali materi pelajaran kita yang sebelumnya. Hari ini kita akan membahas mengenai letak dan batas wilayah negara Indonesia. Melalui materi pelajaran hari ini, diharapkan kita akan mengetahui apa potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dari segi tata letak dan batas wilayah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Yang pertama kita bahas dari segi letak wilayah yang bisa ditinjau berdasarkan letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Dari segi astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Posisi ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi bangsa kita. Hal positifnya adalah Indonesia mendapatkan penyinaran cahaya matahari yang cukup sepanjang tahun sehingga tingkat keanekaragaman hayati, flora dan fauna di Indonesia menjadi sangat tinggi. Dan juga Indonesia memiliki iklim tropis dengan kondisi cuaca yang tidak terlalu ekstrim. Sedangkan dampak negatifnya adalah Indonesia akan sering mengalami banjir maupun kekeringan yang akan mengakibatkan kebakaran hutan. Yang kedua, dari segi letak geografis. Berdasarkan letak geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu terletak di antara benua Asia dan Australia, dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi strategis Indonesia ini memberikan beberapa keuntungan, antara lain, mudahnya melakukan interaksi dengan negara-negara lain, serta Indonesia bisa dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia yang amat sangat strategis. Kondisi ini tentunya memberikan keuntungan ekonomi yang amat sangat besar bagi kita. Karena kapal-kapal asing yang akan melakukan jalur pelayaran laut harus melalui wilayah negara Indonesia. Namun, letak Indonesia yang sangat strategis tersebut juga dapat memberikan beberapa hal negatif. Misalnya, negara kita mudah untuk dipengaruhi oleh budaya asing. Kemudian, rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang, serta sulit sekali untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Hal ini diakibatkan karena Indonesia pastinya akan selalu ramai didatangi oleh bangsa-bangsa asing. Selanjutnya dari segi geologis. Dari segi geologis, Indonesia berada di antara 2 rangkaian pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kemudian Indonesia juga berada di pertemuan 3 lempeng yang aktif, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Posisi geologis Indonesia tersebut mengakibatkan beberapa hal, antara lain, Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa aneka barang tambang, serta Indonesia memiliki bentang alam yang beragam, misalnya laut yang dalam di bagian barat Indonesia, serta laut yang dangkal di bagian tengah dan timur Indonesia. Namun, posisi Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng-lempeng yang masih aktif di dunia, sehingga Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif, yang dapat mengakibatkan sering terjadinya bencana gempa bumi maupun letusan gunung berapi. Jadi, sesungguhnya dari segi letak wilayah, banyak sekali hal-hal yang menguntungkan bagi Indonesia yang dapat menunjang terwujudnya Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Selanjutnya kita lihat dari segi batas wilayah. Secara fisik, batas wilayah negara Indonesia di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Di sebelah barat dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua New Guinea. Sedangkan dari segi batas laut, Indonesia memiliki potensi yang amat sangat besar. Hal ini karena garis pantai Indonesia merupakan yang terpanjang nomor 2 di dunia. Dengan begitu, laut yang dimiliki oleh Indonesia juga amat sangat luas. Wilayah laut Indonesia yang dapat dikelola dan dimanfaatkan terdiri dari 3 jenis, antara lain laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial yaitu
wilayah laut yang diukur sejauh 12 mil dari garis pantai terluar ke arah laut bebas. Wilayah ini menjadi kedaulatan mutlak milik Indonesia. Batas laut landas kontingen yaitu kelanjutan dari sebuah benua yang kedalamannya kurang dari 150 meter. Sedangkan zona ekonomi eksklusif yaitu wilayah laut yang diukur sejauh 200 mil dari garis pantai terluar ke arah laut bebas. Jadi, dengan begitu luasnya wilayah laut dan perairan Indonesia, tentunya ini menjadi potensi yang amat sangat besar bagi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baiklah anak-anak Miss, semoga penjelasan Miss tadi bisa kamu pahami, dan seandainya kamu memiliki beberapa pertanyaan yang masih kurang jelas, kamu boleh tanyakan langsung kepada Miss, atau kamu juga boleh tambah lagi pengetahuanmu dari berbagai sumber referensi lain. Sekian untuk pelajaran hari ini, tetap semangat belajar dari rumah, goodbye!